Materi yang pertama yaitu tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Materi ini sangat penting supaya warga negara tidak buta akan pendidikan di negaranya dan bisa menumbuhkan rasa jiwa patriotisme yaitu cinta tanah air dengan mengetahui sistem pendidikan dan mempelajari pendidikan di negaranya. Identitas nasional ini berguna untuk alat pemersatu bangsa. Perbedaan suku, bahasa, dan budaya dari negara Indonesia bukan sebagai alat untuk memecah satu bangsa, tetapi sebagai identitas dari negara Indonesia yang berguna untuk memperkuat jalinan persaudaraan. Yang ketiga yaitu esensi dan urgensi. Ini sangat penting karena berisi bagaimana sistem hukum dan aturan dari suatu negara itu dijalankan. Di Indonesia sendiri memilih sistem hukum demokrasi. Yang keempat yaitu membahas tentang konstitusi, supaya ada pembatas dalam kekuasaan. Artinya, si kaya tidak bisa berperilaku semena-mena kepada si miskin karena ada hukum yang ditetapkan sebagai pembatas. Yang kelima yaitu konsep harmoni dan urgensi. Seperti yang diketahui, hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Nah, disinilah harmoni berguna supaya masyarakat paham akan hak dan kewajibannya dan juga bisa saling mengerti satu sama lain. Yang keenam yaitu ada sumber historis, sosiologis, dan politik. Sumber historis berbicara soal historis, maka John Locke adalah orang pertama asal Inggris atau di dunia yang merumuskan bahwa manusia itu sudah mempunyai hak alami. Yang kedua yaitu sumber sosiologis. Dan yang ketiga yaitu sumber politik. Yang ketujuh yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem musyawarah yang merujuk pada rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Pancasila sendiri dibentuk berdasarkan kondisi sosial dari masyarakat Indonesia. Artinya, Pancasila tidak menguntungkan suatu suku atau suatu kaum, tapi lebih kepada sistem netral yang membuat masyarakat Indonesia harus bersatu pada perbedaan yang ada di negeri ini. Pembelajaran yang ke-8 yaitu tentang demokrasi di berbagai negara. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang digunakan di berbagai negara, selain sistem kerajaan yang juga masih digunakan di beberapa negara seperti Thailand, ataupun negara-negara di Asia yang lainnya. Sementara demokrasi adalah sistem yang lebih banyak atau sangat banyak digunakan di negara-negara seperti Denmark, Malaysia dengan sistem demokrasi parlementernya, dan tentunya di Indonesia sendiri dengan demokrasi Pancasilanya. Materi yang ke-9 yaitu konsep dan urgensi hukum. Konsep dan urgensi hukum yang berkeadilan tidak membedakan satu sama lain akan membuat suatu negara lebih terorganisir dalam masalah hukum dan tatanan peraturannya. Maka dari itu, konsep dan urgensi ini sangat dibutuhkan oleh suatu negara supaya hukumnya lebih teratur. Materi yang ke-10 yaitu membahas tentang konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara hadir ketika Insinyur Haji Juanda pada tanggal 13 Desember menyebutkan deklarasi yang akhirnya disebut sebagai Deklarasi Juanda. Isinya berupa pemberitahuan kepada dunia bahwa laut sekitar di Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah negara Republik Indonesia. Sejak saat itulah kawasan dari Nusantara lebih teratur dan mempunyai sistem pengamanan yang lebih kuat. Materi yang ke-11 yaitu membahas tentang konsep bela negara. Bela negara sendiri adalah memastikan ketahanan nasional untuk memastikan keberlangsungan hidup bangsa dan negara tetap aman. Bela negara dibedakan menjadi dua, yaitu fisik dan non-fisik.
bela negara fisik seperti mengikuti pemilihan menjadi Tentara Nasional Indonesia. Sementara yang non fisik adalah menjaga supaya tidak ada perpecahan di masyarakat. Itu termasuk dari bela negara non fisik. Materi yang ke-12 yaitu tentang paham urgensi dan tantangan bela negara. Tantangan bela negara adalah berbagai rintangan yang dihadapi oleh masyarakat supaya membuat negara itu tetap harmonis dan sejahtera. Itu pun harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia supaya negara Indonesia tetap sejahtera. Materi yang terakhir atau yang ke-13 adalah anti korupsi. Korupsi sendiri merupakan tindakan yang melanggar aturan. Ini sangat merugikan bagi negara, dan di negara Indonesia korupsi ini sangat atau sudah merajalela, terutama di kalangan para pejabat. Pembelajaran anti korupsi ini bisa menambah atau memperkuat pemikiran dari mahasiswa untuk supaya tidak melakukan korupsi, karena ini bisa merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain, bahkan negara.